Nah, jadi pertama teman-teman saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu banjir. Banjir menurut KBBI adalah peristiwa terbendamnya daratan yang biasa kering oleh air karena volume air yang meningkat. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari banjir ini sendiri. Jadi banjir yang pertama adalah banjir sungai. Seperti dari namanya kita tahu bahwa banjir ini disebabkan karena aliran air sungai yang meluap. Kenapa air sungai bisa meluap? Biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam periode yang lama. Yang kedua, ada banjir pantai atau banjir rob. Biasanya banjir ini disebabkan karena air laut yang pasang. Banjir rob ini juga diperburuk oleh curah hujan yang tinggi dan air yang berhembus dari lautan ke daratan. Selanjutnya ada banjir bandang. Banjir bandang ini biasa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi namun singkat, biasanya di bawah dari 6 jam. Banjir bandang juga dapat terjadi karena tanah tidak mampu menyerap air. Hal ini dapat diatasi dengan membuat sistem drainase yang baik. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Ukuran danau atau badan air terus berubah-ubah sesuai perubahan curah hujan dan pencairan salju musiman. Namun, banjir yang terjadi tidak besar kecuali jika air mencapai daerah yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di daratan banjir sungai. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindahan menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia harus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik tersebut. Beberapa tanda-tanda akan terjadinya banjir di antara lain adalah: 1. Air hujan yang jatuh di atas permukaan tanah tidak meresap dengan baik, sehingga akhirnya menimbulkan genangan air. 2. Saluran drainase air tidak sebanding penyalurannya dengan jumlah air yang ada, sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik. 3. Curah hujan yang sangat tinggi tidak sebanding dengan peresapan. 4. Aliran sungai mengalami kenaikan yang mengkhawatirkan, sehingga apabila hujan masih terus berlangsung akan mengakibatkan banjir. 5. Hujan yang turun terus-menerus dan berlangsung sangat lama juga merupakan ciri-ciri akan terjadinya banjir. Jadi kesimpulannya secara singkat, tanda-tanda akan banjir antara lain adalah: 1. Hujan turun dengan intensitas yang tinggi. 2. Hujan turun dengan durasi yang lama. 3. Turunnya hujan tidak sebanding dengan penyerapan tanah. 4. Kapasitas saluran drainase air tidak sebanding dengan jumlah air yang ada. 5. Aliran sungai mengalami peningkatan ketinggian. Halo semuanya, perkenalin aku Mahaputra dari kelompok 4 TPB OKK 2020. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang hal apa aja sih yang harus dilakuin kalau udah banjir nih. Nah, hal yang pertama itu adalah pergilah ke tempat yang lebih tinggi. Walaupun airnya masih di depan pintu kamu, bayangkan, yaitu adalah tanda-tanda dari banjir akan naik. Nah, kita harus cari tempat lebih tinggi dulu. Yang kedua, selamatkanlah barang-barang berharga dan cabut surat aliran listrik. Barang berharga itu seperti akta kelahiran, kartu keluarga, identitas sendiri, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga listrik harus dicabut agar tidak terjadi konsleting listrik dan nanti akan menimbulkan kebakaran yang tidak diinginkan kan. Yang ketiga, pergilah ke tempat tinggi dengan persediaan makanan. Kita tidak tahu banjir akan surut kapan. Kita harus mempersiapkan makanan secukupnya untuk kita tinggal di rumah kita bila memiliki 2 lantai, ataupun di tempat kita mengungsi seperti di rumah saudara ataupun di tempat pengungsian. Yang keempat,
selalu melihat lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar ada evakuasi, lebih baik ikut. Jangan tinggal di rumah. Kita tidak tahu air akan naik kapan dan surut kapan. Bisa saja tambah naik, tidak surut-surut. Nah, yang kelima, yang paling penting, selalu dalam komunikasi yang baik dengan antar keluarga. Bila tidak komunikasi baik antar keluarga, bisa saja nanti terpencang ataupun tidak diselamatkan yang perlu kita selamatkan. Nah, ini sangat penting ya komunikasi agar saat bencana banjir khususnya tidak menimbulkan kebanjiran yang tidak diinginkan. Yang keenam dan yang paling terakhir nih adalah selalu mengikuti berita yang ada. Bila sudah terjadi banjir, kita tidak boleh lupa akan berita yang sudah ada. Kita harus tahu berita apa yang akan terjadi, bagaimana cuaca hari ini, apakah dapat menimbulkan banjir atau tidak, atau banjir akan surut. Nah, dengan langkah tersebut kita dapat mempersiapkan banjir yang lebih baik lagi dan kita bisa menghalau korban jiwa yang akan datang bila tidak kita persiapkan. Itulah hal-hal yang harus kita persiapkan saat banjir tiba. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dampak yang disebabkan oleh banjir. Dampak yang disebabkan oleh banjir terbagi menjadi 3. Yang pertama, dampak primer yaitu menyebabkan kerusakan benda-benda seperti mobil, jembatan, jalanan, bangunan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dampak sekunder. Yang pertama ada persediaan air bersih menjadi langka. Yang kedua penyebaran penyakit bawaan air. Yang ketiga merusak ladang pertanian dan persediaan makanan. Yang keempat merusak jalur transportasi yang menyebabkan sulit untuk membantu para korban. Lalu dampak yang ketiga yaitu dampak tersier, ekonomi menjadi turun akibat aktivitas kerja terhambat. Terima kasih. Cara untuk mencegah banjir. Cara untuk mencegah banjir itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah ini dianggap sangat sepele, tapi inilah yang mengakibatkan banjir banyak terjadi di berbagai daerah. Membuang sampah pada tempatnya itu akan membuat genangan air itu akan tersumpuk dan akan mengakibatkan banjir. Selanjutnya ada menanam pohon. Menanam pohon merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencegah banjir di perkotaan maupun pedesaan. Dan yang terakhir adalah membuat sumur serapan atau biopori. Membuat sumur serapan atau biopori juga mengurangi potensi banjir karena air akan terserap ke tanah, terutama di lingkungan dengan permukaan tanah yang dilapisi dengan aspal secara dominan.